Nah, ibadah hajinya orang miskin adalah salat Jumat yang tidak terputus sampai 40 kali. Itu ibadah haji kita tidak mampu. Apalagi yang namanya salat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Saya di mana sih? Penjaya. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Kepala Seksi PHU Kementerian Agama Kota Palopo, pribadi Bapak Haji Mikail SPDI MH, beserta dengan Ibu, menyempatkan diri untuk hadir di acara Tasakkur Walimatus Safar yang juga kita sama hormati sesepuh paguyuban warga Jawa, Pak Ketua beserta dengan rekan-rekan paguyuban. Juga kita sama hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Warak Barat yang baru saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu merdunya kita dengar, dan tepat dengan ayat dan surah yang dia baca sekaitan dengan tasawuran kita pada malam ini. Yang juga kita sama hormati ibu-ibu majelis taklim, hadirin wal hadirat yang sama mengharap ridha dan keberkahan Allah. Lebih khusus lagi kita berikan penghormatan kepada dua atau pasangan hidup yang baru saja mendapatkan gelar haji dan hajjah, yakni Bapak Haji Saimin bin Suto Pawiro Surodiko, dan Ibu Hajjah Mulyani Pawiro Dikromo. Jadi ini kita sebutkan nama pamnya beserta dengan nama kakeknya karena harus kesempurnaan di situ. Ketika kita mendaftar haji harus ada pam dan nama kakek. Jadi 3 nama di situ. Nama tak sendiri, kemudian bapak tak, dan nama kakek tak. Itu suatu persyaratan itu yang harus kita penuhi ketika kita mendaftar haji. Hadirin wal hadirat yang sama mengharap ridha dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara dengan masalah haji, seolah-olah kita membayangkan yang pernah pulang dari tanah suci. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul al-mab'uts rahmatan lil alamin. Maka Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'uhu millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti
wudi'a lin-nas allazi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatin bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jamaah tasakkur walimatus safar yang saya hormati dan saya muliakan, senantiasa kita memuji kebesaran Allah, bertasakkur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat kesempatan, baik itu nikmat kesehatan, nikmat umur panjang yang Allah masih beri kepada kita, terlebih lagi dengan nikmat silaturahim Allah berikan kepada kita. Senantiasa kita berkumpul, bersilaturahim, karena dengan silaturahim itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang sekaitan ketika kita bersilaturahim, Allah panjangkan umur kita. Karena senantiasa kita menjalin hubungan, Allah panjangkan umur kita. Kemudian Allah murahkan rezeki kita, sehingga diberi keberkahan dari rezeki yang Allah titipkan. Jadi orang yang sering memutuskan hubungan silaturahim pendek umurnya, tidak panjang umur, Pak. Tidak banyak rezeki juga. Meskipun ada rezekinya tapi tidak berberkah. Karena dengan banyaknya campak, jangan berbangga dengan itu. Karena banyak manusia hadirin, ketika banyak saingannya, banyak campaknya, banyak bencinya, pasti sempit kehidupannya. Sempit kehidupannya. Dan dia terkena penyakit hati. Sementara dia masih berpikir akan bagaimana aktivitas benci itu. Jadi itulah penyakit hati yang ada pada manusia ketika banyak saingan, banyak benci, sehingga sempitlah dunia kita. Apalagi kalau kita bertetangga dan tidak bagus hubungan, la ilaha illallah. Itulah penjual bakso. Nggak mau makan bakso yang enak, nah tidak berkerumun dengan tetangganya. Bagaimana caranya mau pergi beli? Nah jauh sana lumayan, ada sana lumayan tapi jauh. Nah kita ini berdampingan dengan Pak Haji saya ini. Jadi dia coba. Kalau kita itu tetangga tak? Iya. Kebetulan dia penjual gas tamu. Tengah malam kita mau masak habis tamu. Kira-kira berani kinjembran di rumah tetangga yang membeta itu untuk beli tamu. Pasti ada perasaan tidak enak. Maka disitulah kekucilannya kita manusia ketika kita punya banyak cambak, banyak saingan. Ketika dia tawaf ibadah, tawaf terakhir itu, kemudian dibaca itu, setelah sampai di rukun yamani, kemudian dia tiupkan di tangannya sampai 5 kali dia bertawaf, dia genggam jemari tangannya, kemudian dilanjutkan 6 sampai 7 kali ditiupkan di tangan, kemudian setelah melangkah beberapa langkah meninggalkan Baitullah, kemudian putar balik badan kita melihat Baitullah Ka'bah. Ada jaminannya tidak akan meninggal dunia sebelum menyapu Baitullah selanjutnya. Ini suatu amalan. Dan ini saya dapatkan dari murid Andri Gurutta Abdurrahman Ambok Dalle, ulama besar Sulawesi Selatan. Orangnya sampaikan. Karena 2 salawat itu. Salawatnya Nabi Adam, salawatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Kalau salawatnya Nabi Adam, marhaban bika ya habibi qurrata ayun ya Rasulullah. Itu salawatnya Nabi Adam. Kalau salawatnya tadi Nabi Ibrahim, la ilaha illa malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dul alim. Bapak Ibu, itu saya pernah amalkan itu. Saya berangkat 2011 umroh. Ya alhamdulillah sampai 3 kali. Itu disamalkan itu. Selawatnya Nabi Ibrahim yang tertulis di pintu Ka'bah. Ya. Alhamdulillah 3 kali umroh. Bapak Ibu dirinya coba. Kalau selawatnya Nabi Adam, marhaban bika ya habibi qurrata ayun, ini harus dihafal suami istri. Ketika suami memberikan pemberian kepada istrinya, dia baca itu. Atau istri yang menerima pemberian itu, marhaban bika ya habibi qurrata ayun ya Rasulullah, ada jaminannya tidak akan habis uang pemberian itu, tidak akan habis uang belanja itu sebelum ada gantinya yang datang. Apalagi kalau tidak dibelanja memang. Nah, itu banyak suami yang kikir terhadap istrinya. Iya. Tegas dan keras pada istri, tapi lembut pada istri tetangga. Hah? Ada apa? Iya. Begitu kikirnya. Iya. Sikitnya terhadap istrinya, tapi loyalnya terhadap istri tetangga. Ada apa? Dirinya coba. Itu terkadang orang tidak paham. Itu gambarannya ini. Sekaitan dengan pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan untuk bagaimana kesempurnaan keislaman kita. Karena tidak sempurna keislaman kita ketika kita belum pernah menunaikan ibadah haji. Tapi yang namanya ibadah haji kan ada batasannya, ada syaratnya. Mampu untuk berangkat, melakukan perjalanan dari sisi finansial, dari sisi tubuh untuk sehat kita berangkat. Kemudian ada yang kita tinggalkan, itu adalah kemampuan. Itu adalah kemampuan. Sehingga untuk kita melaksanakan ibadah ini. Nah kalau kita tidak mampu, ada amalan yang bisa kita lakukan sekaitan ketika kita tidak mampu dari sisi finansial. Bagi orang-orang yang tidak mampu dari sisi materi dan tidak melakukan ibadah haji, maka perbaiki ibadah tak, perbaiki sembahyang tak, terkhusus dengan salat Jumat tak. Kita orang Islam yang balik, berakal dan mampu untuk melaksanakannya. Karena ibadah hajinya orang miskin adalah salat Jumat yang tidak terputus sampai 40 kali. Itu ibadah haji kita tidak mampu. Apalagi yang namanya salat sunat fajar 2 rakaat sebelum subuh. Selawatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang tidak pernah terganti. Kalau kain kiswanya Ka'bah terganti itu setiap tahun. 9